Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Aprianti. Hari ini kita akan memulai pelajaran baru yaitu bab 4 tentang teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi informasi dari laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengetahui ciri, tujuan, dan isi teks observasi. Yang kedua, dapat mendaftarkan kata istilah, kalimat definisi, dan kalimat klasifikasi dalam teks laporan hasil observasi. Pernah tidak kalian bertanya mengenai suatu objek? Misalnya, apa saja kandungan nutrisi pada madu? Apa itu museum? Dan di mana habitat kunang-kunang? Nah, untuk mengetahui contoh tadi, kalian memerlukan teks laporan hasil observasi. Lalu, apa sih Kak teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Sebuah teks bisa dikatakan laporan hasil observasi apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, isi teks ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang kelima, disajikan secara menarik, jelas, dan logis. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Berisi pembukaan atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Biasanya ditandai dengan kata definisi. Adalah, merupakan, ialah, yaitu, yakni, dan sebagainya. Misalkan pada bagian ini, kalian akan menjelaskan definisi dari museum. Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Berisi hal umum mengenai objek yang akan diamati secara detail. Misalnya, ketika kalian ingin menjelaskan sebuah museum, maka di dalam deskripsi bagian, kalian akan menyebutkan jenis-jenis museum, manfaat museum, dan lain sebagainya. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Berisi penjelasan mengenai manfaat atau fungsi yang telah diamati. Misalnya, ketika kalian akan membahas tentang museum, maka kalian akan menjelaskan manfaat dan fungsi museum tersebut. Selanjutnya, kakak akan sedikit menjelaskan perbedaan teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi. Jika kalian akan membuat teks deskripsi, maka kalian akan mendeskripsikan berdasarkan apa yang kalian lihat saja.
Namun, jika kalian akan membuat teks laporan hasil observasi, kalian harus menjabarkannya secara umum atau menyeluruh. Misalnya, kita akan membuat teks kelinci sebagai contohnya. Jika kalian ingin membuat teks deskripsi, maka sebagai berikut, kelinciku bernama Bagas. Dia adalah kelinci yang sangat manja. Matanya coklat seperti madu dan telinganya panjang melambai-lambai kalau dia berlari. Itu contoh dari teks deskripsi. Jika teks laporan observasi, maka teksnya sebagai berikut. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar. Sekian penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi dari kakak. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan ya. Jangan lupa untuk absensi di classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.